Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Bunga Zafira, mahasiswa UT semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi, cara menangani anak dengan gangguan bicara, dan belajar mengucapkan kata sederhana. Pengertian anak dengan gangguan bicara yakni anak yang mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam berbicara dan berkomunikasi secara verbal dibandingkan anak seusianya. Gangguan ini bisa berupa bicara yang tidak jelas, kesulitan mengungkapkan kebutuhan, atau tidak mampu menyusun kata-kata menjadi kalimat sesuai tahap perkembangannya. Penyebab anak dengan gangguan bicara ada 6 macam, yakni yang pertama gangguan pendengaran, sehingga anak sulit meniru dan memahami kata-kata. Yang kedua, kelainan struktur mulut, seperti bibir sumbing atau frenulum, lipatan bawah lidah yang pendek. Nomor 3, gangguan saraf atau neuralgis, misalnya cerebral palsy atau gangguan oral motorik. Yang keempat, kurangnya stimulasi atau interaksi verbal dari lingkungan sekitar. Yang kelima, gangguan perkembangan seperti autisme. Dan yang terakhir, 6, infeksi telinga kronis yang mengganggu pendengaran. Solusi untuk masalah tersebut ada 6 cara. Yang pertama yakni terapi bicara. Melibatkan terapis bicara untuk melatih pengucapan kata, membangun kosakata, dan membentuk kalimat sederhana secara bertahap. Yang kedua yakni stimulasi verbal di rumah. Orang tua dan guru dianjurkan sering mengajak anak berbicara menggunakan kalimat sederhana, membacakan buku cerita, dan menanggapi setiap perkataan anak. Lalu yang ketiga yakni menggunakan alat bantu. Jika anak mengalami gangguan pendengaran, penggunaan alat bantu dengar dapat membantu memperbaiki kemampuan bicara. Yang keempat, latihan pengucapan kata sederhana. Melatih anak mengucapkan nama benda di sekitarnya, mengulang kata-kata pendek, serta memberikan contoh pengucapan yang benar secara perlahan dan jelas. Yang kelima, posisi sejajar saat berbicara. Menyesuaikan posisi tubuh agar sejajar dan menatap mata anak untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang keenam, pendekatan secara positif. Memberikan pujian atau penguatan positif setiap kali anak berhasil mengucapkan kata atau meniru ucapan. Pendekatan yang konsisten dan dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting agar anak dengan gangguan bicara dapat berkembang secara optimal. Jika diperlukan, konsultasikan dengan dokter spesialis atau terapis bicara untuk penanganan lebih lanjut. Lalu kegiatan yang dapat dilakukan dengan anak yakni pemanasan, bernyanyi lagu yang mudah dan mengulang kata-kata yang bertujuan untuk membangkitkan minat anak, melatih pendengaran dan pengucapan kata sederhana secara menyenangkan. Dengan contoh lagu, Balonku Ada 5. Dengan menggunakan metode guru menyanyikan lagu sambil mengajak anak ikut bernyanyi dan mengulang kata kunci di dalam lagu. Contohnya seperti ini. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Balonku Ada 5 bersama-sama. Tirukan ibu ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Nah, seperti itu, good job. Kalian sudah mau menirukan lagu yang dinyanyikan bersama ibu guru. Lalu, guru atau orang tua mengulang kata kunci di dalam lagu secara berulang-ulang. Seperti ini contohnya. Anak-anak, barusan kita habis menyanyikan lagu apa ya judulnya? Ada yang bisa menyebutkan? Lagu apa ya kira-kira judulnya? Judulnya adalah Balonku Ada 5. Ditirukan bu guru ya. Balonku ada 5. Nah, seperti itu untuk melatih pengucapan bicara anak. Lalu, guru atau orang tua menunjukkan gambar benda dan mengajak anak tersebut menyebutkan nama benda dengan sabar. Guru atau orang tua menunjuk gambar-gambar benda sehari-hari. Contohnya seperti ini. Anak-anak, lihat benda yang dipegang oleh bu guru. Ini kira-kira namanya apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Ini namanya benda apa? Benda bentuknya
bulat. Benda apa ya? Ini namanya bola. Bola. Coba ditirukan Bu Guru. Ini namanya bola. Bola. Dan berikan anak untuk mengulangi kata-kata yang kita ucapkan. Ayo diulangi sekali lagi. Oke, good job. Nah, seperti itu. Para guru atau orang tua juga menyebutkan pelafalan kata dengan jelas dan suara yang lantang agar mudah dipahami oleh anak. Lalu selanjutnya, bermain peran menggunakan boneka untuk melatih percakapan singkat. Guru atau orang tua menggunakan boneka sebagai alat peraga untuk mengajak anak berinteraksi singkat. Seperti ini contohnya. Halo, siapa namamu? Nama saya Budi. Jika anak tidak mau berbicara sama sekali, kita dapat menggunakan pancingan dengan seperti yang saya lakukan barusan. Apakah kamu suka bermain? Ya, aku sangat suka bermain. Nah, seperti itu. Hal tersebut bisa melatih pelafalan dan tingkat kepedean anak untuk melatih cara bicara mereka. Dan jangan lupa memberikan feedback berupa pujian setelah anak dapat berani mengucapkan kata-kata dengan benar dan lancar. Seperti ini. Good job! Hebat, adik sudah mau belajar dan menirukan apa yang ibu ajarkan. Tujuan dari bermain peran yakni mendorong anak untuk merespon dan mengucapkan kalimat sederhana dengan bantuan dari boneka. Dan yang terakhir yakni penutup, memberi pujian dan mengulang kata-kata yang sudah dipelajari. Seperti ini contohnya. Baiklah anak-anak, kegiatan hari ini akan kita akhiri. Sebelum pulang, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian mau berusaha dan kalian hebat sekali. Bu Guru senang sekali karena kalian berani mengucapkan kata-kata baru dan ikut bermain dengan semangat. Semangat terus ya, agar latihan ngomongnya semakin pintar dan lancar. Ingat, setiap kali kalian mencoba, itu sudah luar biasa. Terima kasih sudah belajar bersama. Yuk kita main lagi nanti ya. Lalu, berikan feedback berupa cara penilaian terhadap anak yang bertujuan untuk melihat kemampuan anak dalam mengucapkan kata dan mengikuti instruksi selama kegiatan. Contohnya seperti ini. Demikian penjelasan dan tips yang dapat saya bagikan tentang cara menangani anak dengan gangguan bicara. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu ayah bunda serta pendidik dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Jangan lupa untuk terus berlatih, bersabar, dan selalu memberikan dukungan positif terhadap anak. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar bersama. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.